Shalom Sobat STTI yang saya kasih dalam Tuhan. Ini sebuah kesempatan yang baik untuk kita berjumpa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah menembus kemustahilan. Apa itu mustahil? Mustahil adalah sesuatu yang gak masuk logika. Mustahil adalah sesuatu yang gak masuk akal. Nah, ada banyak orang yang kadang berkata, mana mungkin keluarga saya bisa dipulihkan, mana mungkin hidup saya bisa mengalami next level. Ada juga orang yang berkata, mana mungkin saya bisa mengalami hidup yang jauh lebih baik. Ada juga yang berkata, mana mungkin pekerjaan saya bisa mengalami peningkatan, atau pelayanan saya bisa mengalami pelayanan yang luar biasa. Saudara, hal-hal seperti itu yang kadang membuat kita tidak maju, yang membuat kadang hidup kita stuck dan kita tidak mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Mari kita akan renungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7, menembus kemustahilan. Saya akan bacakan buat saudara semua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara, ini ada sebuah kisah yang menarik di mana Nabi Elisa didatangi oleh seorang istri dari para nabi. Saudara tahu bahwa Elisa adalah pribadi yang melanjutkan tugas dari Nabi Elia. Elia dia punya beberapa tim dalam kenabian dan dilanjutkan oleh Elisa. Waktu itu istri dari salah satu para nabi itu datang kepada Elisa dan mengadukan sebuah problem, bahwa dia punya masalah, yaitu punya hutang. Dan penagih hutang itu sudah datang ke rumahnya untuk menagih hutangnya, tapi karena tidak bisa bayar terus, penagih hutang itu berkata bahwa akan mengambil 2 anaknya kalau tidak bisa bayar hutang. Ini sebuah hal yang tidak mudah buat seorang ibu. Itu sebabnya dia datang kepada Elisa sebagai nabi yang ada waktu itu. Saudara, menembus kemustahilan. Memang buat wanita ini rasanya sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan. Mungkin dia sudah menjual segalanya dan untuk bayar hutang, dan masih ada hutang dan tidak bisa membayar. Rasanya sulit dan sudah tidak ada harapan. Saudara, mungkin hidup kita juga seperti itu. Ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak problem, ada banyak persoalan yang membuat kadang kita tidak tahu harus bagaimana. Mungkin kita sudah berdoa, mungkin kita juga sudah datang kepada beberapa sahabat, orang-orang yang mensupport kita, tapi tidak ada jalan keluar. Dan itu rasanya mustahil bisa selesai. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu hubungan keluarga, mungkin itu pelayanan yang sedang kita kerjakan. Rasanya tidak mungkin ada sebuah terobosan. Tapi hari ini saya berdoa kiranya pesan firman Tuhan ini membuat kita tetap semangat di dalam Tuhan, tidak pernah menyerah, dan kita mengalami hidup menembus kemustahilan. Apa yang tidak mungkin dalam pikiran kita, apa yang tidak bisa, Tuhan akan kerjakan. Nah, pertanyaan sederhana adalah bagaimana
supaya hidup kita bisa menembus kemustahilan yang tidak mungkin buat akal kita, yang tidak mungkin buat logika kita. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Mari perhatikan kisah ini di dalam ayat pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Saudara, istri nabi ini dia tidak datang kepada yang lain. Dia tidak datang kepada mungkin orang tuanya atau mungkin kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tapi menarik sekali, istri dari nabi ini dia datang kepada Elisa. Dia tahu kepada siapa dia datang. Dia tahu kepada siapa dia mengadukan permasalahannya. Dia tahu kepada siapa dia curhat. Saudara, mari kita belajar dari istri dari nabi ini. Dia datang bukan kepada orang yang lain. Dia datang kepada sasaran yang tepat. Kalau Anda rindu mengalami menembus kemustahilan dalam hidup saudara, yang pertama adalah fokus kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Seperti perempuan ini, istri dari nabi ini. Dia tidak datang kepada yang lain. Dia datang kepada Elisa karena dia tahu Elisa itu dia pribadi yang sanggup mengerti masalahnya. Ada banyak orang ketika punya problem, dia bersungut-sungut. Ada banyak orang punya problem, ada banyak orang punya tantangan. Dia salahkan si A, dia salahkan si B. Tapi saudara, mari belajar ketika kita punya tantangan, ketika kita punya problem, ketika kita punya persoalan, baik dalam pelayanan saudara, dalam saudara membangun tim di dalam pelayananmu. Mari fokus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Yesus yang akan memberikan jalan keluar. Ketika engkau datang kepada Yesus, ketika engkau berdoa, Yesus akan memberikan hikmat dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Sehingga apa yang mungkin mustahil buat kita, Tuhan bisa campur tangan. Yang kedua, bagaimana mengalami hidup yang menembus kemustahilan. Fokus kepada firman Tuhan. Mari perhatikan apa yang dikatakan oleh Elisa kepada wanita ini. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Setelah wanita ini dia menyampaikan pergumulannya kepada Elisa, bahwa dia punya hutang, sudah tidak punya apa-apa. Elisa bertanya, "Kamu punya apa?" Wanita ini dia bertanya, "Saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya minyak yang sedikit di dalam buli-buli." Kemudian Elisa berkata, "Sekarang pergi ke tetanggamu, ambil bejana-bejana, ambil tempat-tempat kosong, dan kumpulkan semuanya itu. Dan jangan hanya sedikit, tapi ambil sebanyak-banyaknya. Kemudian masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam tempat itu. Kemudian masukkan minyak itu, dan mana yang penuh angkat, mana yang penuh angkat." Dan saudara, mari perhatikan baik-baik. Rasanya mustahil. Seharusnya ketika wanita ini punya hutang, Elisa tinggal kasih uang atau mungkin sesuatu. Tapi tidak. Saudara, Elisa memberikan sebuah pesan yang mungkin tidak masuk akal. Untuk mengambil dan untuk mengumpulkan banyak bejana, masuk ke dalam kamar, kunci kamar itu, dan menuangkan minyak yang sedikit itu. Segala sesuatu rasanya tidak mungkin. Saudara, hari ini, mari perhatikan. Ini bagian yang penting, dan menurut saya ini adalah bagian yang sangat serius di hadapan Tuhan, yaitu fokus kepada firman Tuhan. Mungkin wanita ini dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia belajar untuk melakukan itu, apa yang diperintahkan. Saudara, ada banyak hal yang mungkin Anda hadapi, pergumulan apa saja, itu sebabnya dengar baik-baik. Fokuslah kepada firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak jawaban.
Ada banyak orang ketika punya masalah, dia lari dari Tuhan. Ketika orang punya masalah, dia mulai tinggalkan Tuhan. Ketika dia punya masalah, cari jalan keluar yang lain, cari pendapat-pendapat manusia. Padahal di firman Tuhan itulah terdapat segala solusi, terdapat segala jawaban. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana mengalami hidup yang menembus kemustahilan. Perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yang pertama, kalau Anda rindu hidup menembus kemustahilan, fokus kepada Yesus. Yang kedua, fokus kepada firman Tuhan. Yang ketiga, fokus kepada iman. Wanita ini mungkin dia bertanya-tanya di hati, tapi wanita ini dia tidak gentar, dia tidak ragu, dan akhirnya dia mulai datang dan dia ambil semua bejana itu, masuk ke dalam kamar dan menuangkan minyak itu kepada bejana-bejana yang ada. Saudara, mujizat terjadi, sesuatu yang gak masuk akal, minyak yang hanya sedikit, bejana kosong yang begitu banyak. Tapi firman Tuhan mencatat, akhirnya semua bejana yang kosong yang banyak itu terisi dengan minyak yang cuma sedikit dalam buli-buli. Dan saudara, itu sesuatu hal yang luar biasa. Wanita ini dia melangkah dengan iman. Apa yang dikatakan oleh Elisa, dia tidak ragu, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apa yang Anda hadapi, melangkahlah dengan iman. Apa itu iman? Iman tidak melihat tapi percaya. Dan saya percaya kalau Anda percaya, Anda melangkah dengan iman, mujizat akan terjadi. Dan akhirnya wanita ini terbebas dari hutang. Ketika dia berkata kepada Elisa, apa yang harus dilakukan? Elisa berkata, jual semua dan bayar hutangmu, hidup dari sisanya. Saudara, menembus kemustahilan. Mari kita praktek iman. Percayalah apa yang sedang Anda doakan, tantangan apa yang Anda sedang gumuli, Tuhan pasti jawab. Menembus kemustahilan. Terima kasih buat hati semua, dan saya percaya pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.